ngebahagiain kamu bilang? Hah? Coba lihat. Sekarang aja anak aku masih tunangan sama kamu. Udah bikin susah seperti ini. Hah? Udah diajak bekerja. Apalagi kamu udah menikah sama dia. Hah? Pasti dia bakal kelaparan, tahu nggak? Hah? Udahlah, Sinta. Pokoknya ayah gak mau kamu deket-deket lagi sama laki-laki ini. Kita mau gah, tau nggak? Dan kita tidak terbiasa datang ke rumah gubuk seperti itu. Ya udah dong ya. Agung mana ya, kok masih belum datang? Aku janjian sama Sinta ntar. Sinta mau kesini. Sampai kapan ya aku terus menguji Sinta? Mana calon mertua aku nunjukin sikap yang gak enak lagi sama aku. Nah kalau terus-terusan begini, bisa-bisa aku dibatalin nih buat nikah sama Sinta. Coba deh, aku sekarang nunggu Agung aja. Ntar aku ceritain sama Agung. Agung pasti lagi bawa galon kosong tuh. Ntar aku harus tetap seakan-akan aku tetap jadi pengantar galon. Dan nanti malam baru deh aku jujur. Tapi Agung mana ya, kok masih belum datang? Ini Agung. Bos, ini galonnya bos, sesuai yang bos mau. Yaudah deh, kita sambil duduk aja, Gung. Aduh, sebenarnya aku udah capek, Gung, buat jadi pengantar galon. Udah lama. Dan kamu tahu nggak, sikap calon mertua aku udah nunjukin sikap gak enak, Gung, karena aku udah kelamaan nyamar jadi tukang galon. Tapi ini hari terakhir aku jadi tukang galon. Nanti ya aku mau jujur aja deh, ntar aku juga mau ketemu sama Sinta, sama tunangan aku, Gung. Takutnya nanti calon mertua aku malah datang ke sini terus ngata-ngatain aku lagi. Aku mau ketemu di depan aja sama Sinta ntar. Berarti Bos Bagas mau jujur kalau Bos Bagas sebenarnya bukan tukang galon, bos? Ya iya, Gung. Dan aku juga minta tolong sama kamu, tolong ambil mobil di rumah aku yang Brio, itu mau aku jadikan mas kawin. Ya udah, Oke, bos. kamu bawa ke sini aja. Nanti kita ketemu di sini. Oke, bos. Ya udah deh, kalau begitu kamu langsung aja, Gung. Aku juga mau ngantar galon dulu, soalnya udah bilang sama orang mau ngantar sekarang, mau ngambil galon yang lain juga. Nanti aku langsung isi juga. Ya udah deh, bos, kalau gitu biar saya ambil mobilnya Bos Bagas yang Brio. Ya udah deh. Mending sekarang aku langsung isi galon ini, terus aku antarkan ke tetangga yang mesen kemarin. Istriku kemana ini? Masih jam segini udah gak ada di rumah. Aku harus cari istri aku, dan aku harus nyamperin menantu sialan itu. Kalau bukan gara-gara anak aku pingsan kemarin, ya, aku gak bakal ngizinin tukang galon itu tunangan sama anak aku. Dan aku harus ngelabrak dia supaya dia tuh mau membatalkan pertunangan yang sudah berlangsung kemarin. Kalau aku dan istri aku yang ngebatalin, mesti anak aku bakal pingsan lagi dan bakal kabur dari rumah ini. Kebangetan, anak zaman sekarang susah diatur. Padahal setiap orang tua menginginkan kebahagiaan anaknya. Tapi ya begitulah. Aku harus
pakai cara lain supaya semua berjalan dengan sesuai rencanaku. Dan aku bakal menjodohkan anakku sama laki-laki yang kaya raya dan punya masa depan, supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau sama tukang galon itu, mana mungkin bisa mengangkat derajat keluarga aku. Paling ada dia mensusahkan aku nantinya. Udahlah, aku bakal cari istri aku dan aku bakal ngelabrak menantu sialan itu. Ini Mas Bagas kemana ya? Biasanya jam segini Mas Bagas kan suka lewat sini buat nganterin air galon itu. Karena aku hafal betul. Ini daerah Mas Bagas biasa nganterin air galon kan? Tapi kenapa belum lewat-lewat ya dari tadi aku nungguin? Karena sebetulnya aku pengen cepat-cepat ketemu sama Mas Bagas hari ini. Aku juga harus cepat-cepat ngomong masalah tentang pernikahan kita nanti. Ya karena aku emang pengen cepet nikah sama Mas Bagas. Karena kayaknya aku tahu deh kalau kedua orang tuaku itu mulai merencanakan sesuatu untuk acara pernikahan kita. Atau mungkin aku juga merasa bahwa kedua orang tuaku akan menggagalkan acara pernikahan aku dan Mas Bagas. Sebetulnya aku juga memikirkan hal ini dari kemarin. Aku juga nggak bisa buat ketemu sama Mas Bagas terus kan tiap hari buat ngobrolin soal acara pernikahan kita. Kalau nggak cepet diobrolin, yang ada nantinya aku nggak bisa nikah sama dia. Cuma karena kedua orang tua aku nggak setuju atas pernikahan kita berdua, hanya karena pekerjaan dari Mas Bagas sebagai pengantar air galon. Ya tapi mau gimana? Selama ini aku cinta sama dia. Dan aku yakin banget bahwa di luar sana itu nggak ada yang hatinya tulus mencintai aku seperti Mas Bagas mencintai aku. Aku juga nggak peduli meskipun banyak orang-orang di luar sana berusaha untuk mengingatkan aku bahwa status aku dan Mas Bagas itu sangat berbeda, apalagi soal ekonomi. Tapi sedikit pun aku nggak pernah berpikir ke sana, karena hati aku ini hanya milik Mas Bagas. Aku cinta sama dia, dia pun juga begitu sama aku. Jadi secepatnya aku ingin cepat-cepat menikah sama dia. Aku nggak mau nantinya bakalan banyak orang lagi yang berusaha keras untuk memisahkan aku dengan Mas Bagas. Karena aku tahu betul sikap dari kedua orang tua aku. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk memisahkan aku dan Mas Bagas. Ya hanya karena pekerjaan dia. Ya ampun, aku juga bingung. Aku harus memilih satu di antara mereka kan. Di sisi lain, mereka kedua orang tua aku. Aku harus menghormati dan aku harus mengikuti semua perkataannya. Tapi di satu sisi, aku juga mencintai Mas Bagas. Ya, udah deh, daripada aku terus memikirkan hal yang belum pasti, lebih baik aku tunggu Mas Bagas di sana aja. Siapa tahu nanti Mas Bagas bakal lewat, aku juga akan segera ungkapin semua perasaan aku sama Mas Bagas. Ya udah, aku coba tunggu di sana aja deh. Sayang, loh, kamu dari mana aja sih? Hah? Kok udah keluyuran? Bukan, tadi aku masih mau beli ini. Beli apa? Hah? Sayuran gitu, cuman udah nutup, kesiangan soalnya. Seharusnya kamu tuh bilang kalau mau keluar, biar aku tuh gak nyariin, tau gak? Hah? Ini ada hal yang penting yang harus aku omongin sama kamu. Ada apa? Ya kita harus samperin ya menantu sialan itu. Hah? Menantu kita yang sialan itu. Aku sebenarnya gak setuju ya kemarin. Kalau bukan karena anak kita itu pingsan ya, aku bakal batalin pertunangan anak kita kemarin. Sebenarnya Mas, aku tuh pengennya gitu dari kemarin. Cuman ya
aku nggak enak aja sama kamu. Gak enak sama aku. Aku mau ogah punya menantu seperti itu. Hah? Masa anak kita yang cantik mau menikah sama tukang galon seperti itu? Hah? Bener banget tuh. Aku juga nggak merestui hubungan anak kita dengan laki-laki itu. Karena pasti kita bakalan diomongin sama tetangga kita karena punya menantu yang kerjaannya itu suka nganterin galon. Ya. Dan dia bakal menjadi beban di dalam keluarga kita, tahu nggak? Hah? Bukannya mengangkat derajat keluarga kita, malah bikin masalah di dalam keluarga kita. Kita harus samperin dan kita harus hina tukang galon itu supaya dia tuh tahu kalau kita itu gak suka sama dia. Hah? Dan otomatis dia bakalan membatalin tunangannya sama anak kita tanpa kita ngomong sama anak kita. Hah? Tapi kita harus cari di mana. Sedangkan anak kita aja kita nggak tahu kemana. Udahlah, aku tahu tempat di mana dia itu nganterin galon. Hah? Ya, kita samperin dan kita caci maki supaya dia tuh nggak nyaman sama kita. Dan kita jodohkan anak kita sama teman aku. Hah? Ya Kamu kalau tahu? misalkan teman kamu itu kaya sih, aku merestui ya. Kamu tahu anaknya Pak Andre itu, dia tuh udah lulusan S2 dan dia udah mempunyai perusahaan yang besar. Dan kemarin aku ketemu sama Pak Andre dan bilang kalau anaknya mau cari jodoh. Ini kebetulan banget. Anak kita kan cantik. Pasti anaknya Pak Andre itu mau menikah sama anak kita. Enggak? Boleh juga tuh Mas. Ternyata teman kamu gak banyak ya yang miskin. Ternyata ada juga ya yang kaya. Kenapa? Hah? Karena dulunya aku tuh dari keluarga yang miskin. Hah? Ya nggak gitu sih. Tapi kita harus mau cari di mana lagi. Oh iya, kamu nggak nelpon si Sinta? Ngapain? Hah? Aku harus nelpon anak kita. Kalau Sinta tahu dengan keadaan ini, pasti Sinta bakal melarang dan Sinta bakal kabur dari rumah kita, tahu nggak? Hah? Ya kita harus menjalankan rencana ini tanpa sepengetahuan Sinta. Nah, iya Mas, aku setuju. Dan juga aku tuh pengennya secepatnya kita harus pertemukan Sinta dengan Anaknya Pak Andre. iya, karena aku nggak mau punya menantu kayak dia, tukang galon. Ya udah, kita selesaikan masalah ini dulu. Habis itu kita atur pertemuan anak kita sama anaknya Pak Andre. Oke? Ya udah kalau gitu. Ya udah yuk. Katanya beli sayur, sayurnya mana? Loh, sayang, kamu ngapain di sini? Mas, aku dari tadi nyariin kamu loh. Lah, terus ngapain nyariin aku kan? Oh iya, aku lupa. Tadi kan kita juga ada janji ya. Justru itu Mas, aku dari tadi nungguin kamu, tapi Sampai keringetan. ya ampun, kamu habis antar air galon. Ini aku mau ngisi galon, terus mau aku anterin ke orang sini. Soalnya aku udah janji kan mau dianterin sekarang. Sebenarnya aku ada yang mau diobrolin. Aku juga ada yang mau diobrolin sama kamu. Apa kita nyari tempat yang teduh aja? Mungkin di depan aja ya? Kerjaan kamu nggak apa? Iya, nggak apa-apa. Kita di sini aja. Atau kita mau ke rumah aja? Nggak usah, kita ngobrol di sini aja Mas. Kebetulan ini juga aku bentar lagi mau pergi sih Mas, tapi aku nyempet-nyempetin datang buat ketemu kamu karena emang hal ini penting buat diobrolin. Ya, firasat aku juga agak enak. Ini tentang orang tua kamu kan? Ya. Kok kamu tahu? Soalnya orang tua kamu juga udah nunjukin sikap gak enak sama aku dari kemarin. Dia menyinggung masalah aku yang kerjaan jadi pengantar galon. Tapi ya mau gimana lagi, nih memang kerjaanku. Tapi kalau menurut kamu gimana? Oh, Mas, sejujurnya aku pengen kamu itu nggak menghiraukan omongan dari kedua orang tua aku. Jadi aku pengen cepat-cepat melangsungkan acara pernikahan kita, Mas. Jadi biar kedua orang tua aku nggak berusaha keras buat memisahkan kita berdua.
Ya, Kalau menurut kamu? aku maunya sih begitu, tapi aku kan juga ada kendala masalah biaya. Tapi kamu gak usah khawatir, nanti malam aku bakalan beresin dan orang tua kamu juga bakalan enak lagi sama aku dan kita gak perlu khawatir. Ya, aku sama kamu gak bakalan bisa dipisahin. Iya, kamu tahu kan, Mas? Mereka itu kedua orang tua aku, Mas. Apapun yang mereka ucapkan, mungkin itu emang yang terbaik buat aku. Tapi selama ini aku berusaha keras buat aku menentang semua perkataan dari kedua orang tua aku. Karena aku cinta sama kamu. Aku melakukan ini semua karena aku cinta sama kamu, Mas. Aku ingin memperlangsungkan pernikahan ini secepatnya. Karena aku nggak mau dipisahkan sama kamu. Tapi sebentar deh, aku pengen tanya sama kamu sebelumnya. Kamu apa sih yang dicari bareng sama aku? Kamu udah tahu jelas pekerjaan aku udah cuman pengantar galon. Terus masalah fisik aku juga gak ganteng-ganteng banget. Pasti di luar sana banyak orang yang lebih dari aku. Tapi kan aku juga harus perlu tahu apa alasan kamu, kenapa kamu lebih milih aku. Mas, kalau aku hanya memandang soal pekerjaan kamu ataupun ekonomi kamu, di luaran sana banyak yang orang tua aku kenalin sama aku. Tapi aku nggak ada perasaan cinta sama mereka. Justru karena aku mulai nyaman sama kamu, aku sayang sama kamu, dan aku memang mau kamu jadi pasangan hidup aku. Aku berusaha keras buat menentang semua omongan kedua orang tua aku, Mas. Jadi kalau sampai saat ini, iya kamu masih nggak percaya sama aku kalau aku beneran mau nikah sama kamu, ya aku sedih banget karena ini udah perjuangan aku buat membela kamu, tapi aku hanya takut kamu ternyata nggak beneran serius sama aku. Sebenarnya aku bersyukur banget aku memiliki pasangan seperti kamu. Dan mungkin seandainya aku berpisah sama kamu, aku gak bakalan nemuin sosok seperti kamu di orang lain. Ya aku juga bakalan berusaha. Dan semoga aja aku gak ngecewain kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Yang terpenting kan sekarang aku udah tahu kamu emang bener-bener cinta sama aku, memang bener-bener sayang sama aku. Walaupun kedua orang tua kamu terus berusaha memisahkan kita, ya karena faktor pekerjaan aku. Dan aku juga gimana ya, udah punya janji sama orang tua kamu. Dulu waktu kita tunangan, ya aku sama kamu kan diomongin, ya aku harus merubah nasib aku sebelum aku menikah sama kamu. Tapi kan sekarang aku masih belum. Jadi wajar orang tua kamu terus-terusan mengancam aku buat yang ngebatalin masalah pernikahan kita. Dan dia pasti mencaci maki aku, terus ngata-ngatain aku gara-gara aku cuman pengantar galon dan mau menikahin putrinya yang secantik kamu. Ya aku juga wajar. Dan ini sekarang udah menjadi tanggung jawab aku dan aku harus berusaha keras gimana caranya ya aku bisa memiliki pekerjaan yang lebih layak untuk aku tunjukin ke orang tua kamu. Mas, kamu itu nggak perlu khawatirin soal itu semua. Aku percaya kok sama kamu. Kenapa aku memutuskan untuk ingin cepat menikah sama kamu? Karena aku tahu meskipun keadaan kamu sekarang seperti ini, tapi pasti suatu saat nanti kamu pasti akan bertanggung jawab sama omongan kamu. Iya. Kamu juga akan bertanggung jawab sama diri aku kan. Kamu nggak mungkin mengecewakan aku kan? Kalau kamu mah pikirannya begitu, oke lah, gak ada masalah. Malah aku bangga kamu bisa memiliki pikiran yang seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, ini bukan antara aku sama kamu, tapi antara pekerjaan aku dan sikap orang tua kamu. Jadi sekarang kita gak perlu pusing-pusing deh. Mending sekarang kamu ikut aku aja. Kamu ke rumah, nanti aku tunjukin sesuatu sama kamu. Dan nanti kamu gak bakalan kepikiran lagi kok. Memang ini udah saatnya aku buat ngasih tahu semuanya sama kamu. Karena aku udah lama juga jadi tukang antar galon. Aku sebenarnya juga udah gak betah kerja seperti ini. Tapi ini demi kebaikan aku sama kamu kan. Jadi ya sekiranya nanti kalau udah menikah aku gak ganti-ganti pasangan lagi. Cukup aku bareng sama kamu
Dan kalau kamu udah bisa nerima aku dalam keadaan aku yang seperti ini ya, cuman kerjaanku jadi pengantar galon, kamu gak ada masalah, jadi aku gak perlu ada kekhawatiran nanti ketika aku udah sukses terus jatuh bangkrut lagi, kamu gak bakalan ninggalin aku. Sekarang kamu gak perlu khawatir Mas soal perasaanku karena pekerjaanmu saat ini masih seperti ini. Aku gak ada masalah sama sekali kok. Tapi yang utama, yang selalu aku pikirkan adalah aku minta sama kamu buat kamu gak menghiraukan semua perkataan kedua orang tua aku. Iya, aku mau kamu tetap terus fokus sama tujuan kita berdua untuk kamu nikahin aku. Ya udah deh, kalau begitu sekarang aku udah tenang karena kalau masalah hati kamu udah teruji. Jadi sekarang aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Kamu ikut aku buat ngisi air galon ini, terus aku antarkan ke orang yang udah pesan. Boleh. Kalau misalkan kamu gak malu, tapi kalau misalkan kamu malu ya udah nggak apa-apa, kamu tunggu di rumah aku aja. Ya ngapain aku malu? Malah aku senang kok bisa nemenin kamu di saat kamu kerja. Yuk kita antar sekarang. Jadi serius nggak apa-apa kamu ikut aku? Nggak apa-apa udah. Yuk. Ya udah deh. Tapi minta tolong ya, jangan malu kerja jadi pengantar galon. Ini kan halal. Enggak kok. Yuk. Ya udah. Coba lihat depan. Hah? Kamu masih berani-beraninya ya? Hah? Bareng sama anak aku. Sebelumnya saya mohon maaf ya Om. Soalnya sebenarnya ada sesuatu yang mau saya sampaikan juga nanti malam Om. Tapi karena juga saya udah dicari ke sini bareng sama Sinta, ya saya meminta maaf karena mungkin sampai sekarang saya masih tetap jadi pengantar galon. Mungkin saya juga gak dianggap sebagai menantu. Ya gak apa-apa. Tapi kan Sinta juga sayang sama saya. Sebenarnya ya, kita gak mau punya menantu seperti kamu. Tahu nggak? Kalau bukan karena aku kemarin itu pingsan karena pengen tunangan sama kamu, aku pasti udah batalin pertunangan itu. Tahu nggak? Maksudnya gimana sih? Aku sama sebagai sini udah tunangan loh. Dan kalian berdua juga udah setuju kan? Kita akan menikah. Enggak, kita nggak setuju. Dan kita nggak merestui hubungan kalian. Tapi nggak bisa kayak gitu. Mas Coba. Bagas ini nggak salah. Coba lihat. Yang dipegang calon suami kamu itu apa? Kenapa? Galon ini? Ada masalah dengan pekerjaan Mas Bagas sebagai pengantar air galon? Pekerjaannya belum jelas seperti itu. Seharusnya kamu sadar, ini demi masa depan kamu. Mendingan kamu batalin deh tunangan sama laki-laki ini. Cuman gara-gara saya jadi pengantar galon, Om mau batalin pertunangan saya sama Sinta. Apa Om tega ngelihat anak Om nanti ya terus bersedih gara-gara gak bisa tunangan dengan orang yang udah dia sayang? Gini ya, nggak bakalan Sinta itu galau-galau karena cowok kayak kamu. Ya mungkin itu Sinta yang ngerasakan. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Dan saya juga mau bilang hari ini saya memang banyak salah karena saya udah ngajakin Sinta buat ikut saya buat ngisi air galon terus mau ngantarkan ke orang yang udah mesen. Ya mungkin Om dan Tante juga ngerasa Sinta ini tunangan dengan orang yang salah. Tapi dibalik itu saya udah ada rencana, saya bakal ngebahagiain Sinta setelah ini. Dan saya bakal buktikan. Ngebahagiain kamu bilang? Coba lihat. Sekarang aja anak aku masih tunangan sama kamu. Udah bikin susah seperti ini. Udah diajak bekerja. Apalagi kamu udah menikah sama dia. Pasti dia bakal kelaparan, tau nggak? Udahlah, Sinta. Pokoknya ayah gak mau kamu deket-deket lagi sama laki-laki ini. Dan ayah bakal jodohin kamu sama pria yang lebih mapan dan kaya raya. Bener, karena kita lebih merestui kamu sama anaknya Pak Andre daripada sama cowok ini. Nggak bisa, Ma. Iya. Oke, sekarang gini. Sinta tahu kalian berdua itu emang orang tua Sinta. Sinta juga harus menuruti semua perkataan kalian. Tapi kalau yang kalian inginkan nggak sesuai sama harapan Sinta, Sinta nggak bisa menjalani hidup itu. Karena Sinta sayang sama Mas Bagas, Sinta cinta sama Mas Bagas. Sinta nggak peduli dengan pekerjaan Mas Bagas. Gak sesuai kamu bilang. Kamu tahu apa tentang dunia ini? Kamu masih bau kencur.
Kamu gak tahu kejamnya dunia ini, tahu nggak? Hah? Dan ayah mau kamu itu hidup bahagia dan bisa mengangkat derajat keluarga. Kalau sama tukang galon seperti ini, hah? Nggak bisa dong. Sinta ini udah tunangan sama Mas Bagas. Sinta juga bakalan ngomong kok sama ayah sama mama kalau kita berdua akan melaksanakan pernikahan lebih cepat. Melaksanakan pernikahan? Gak ada pernikahan, ya? Karena bentar lagi ayah bakal pisahin kamu sama laki-laki ini. Sekarang begini deh, kalau memang kamu mau nurutin perkataan orang tua kamu, ya aku pasrah, gak apa-apa. Ini kan juga demi kebaikan kamu. Artinya gak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup sengsara. Ya semua tergantung sama kamu. Cuman sebelum kamu mengambil keputusan, aku mau ngajak kamu sama orang tua kamu pergi ke rumah aku. Ya memang rumah aku masih kecil, cuman kan sebenarnya itu bukan rumah aku. Udah ajak ke rumah kamu, hah? Rumah real seperti itu, hah? Kita mau gak, tau nggak? Dan kita tidak terbiasa datang ke rumah gubuk seperti itu. Udah dong ya. Gini ya Om, rumah saya memang kecil, tapi kan itu di perumahan Om. Jadi Paling-paling juga kamu cuma lumayan ngontrak. bagus kan? Hah? Iya, tapi kan rumahnya juga lumayan bagus, dan seandainya ngontrak itu pun nggak malu-maluin Om, karena berada di perumahan yang elit. Mas, udah lah Mas. Meskipun kamu mau jelasin apapun sama ayah dan mama aku, mereka berdua nggak akan percaya omongan kamu. Jadi kita pengen kalian berdua itu batal tunangan, ya? Gak ada hubungan lagi, ya? Ya, tolong dong kasih kesempatan sama saya Om. Saya bakalan ngebuktikan hari ini juga. Kalau misalkan hari ini memang saya nggak bisa membuktikan, kalau misalkan saya bisa memberikan yang terbaik buat Sinta, kita boleh deh batalin tunangan. Ya mungkin Om sekarang mandangnya karena saya cuma pengantar galon Om. Mending sekarang kamu ikut ke rumah, dan Om sama Tante juga ikut ke rumah. Jadi ada sesuatu mau saya tunjukkan, dan ini berkaitan dengan pernikahan nanti. Saya bakal ngasih tahu mas kawin apa yang bakalan saya berikan. Yaudah, mending sekarang kita ke sana aja. Yaudah. Yaudah Syah, kita ikutin ya mau dia untuk terakhir kali. Kalau dia masih bohongin kita bakal hajar laki-laki sialan itu. Ayo. Tunggu bentar. Kita mau diajak kemana sama kamu? Hah? Dari tadi muter-muter kita capek tau nggak? Kalau kamu gak bisa memberikan bukti, ya sudah. Hah? Mau ngapain lagi kamu? Ya ini kan masih mau diajakin ke rumah saya. Jadi minta... Tapi dari tadi kamu muter-muter ngajakin kita. Ya udahlah, kenapa kalau sabar dulu Mas? Sabar. Udahlah kamu diam. Gak usah ngebela laki-laki miskin ini. Hah? Dia malah tambah besar kepala tau nggak? Ya, kalau ini misal- semua gara-gara kamu. Hah? Orang tua kamu diajak jalan kaki seperti ini. Iya, tapi kan ayah sama mama udah merestui kita untuk tunangan. Merestui. Kita terpaksa merestui tau nggak? Hah? Ya kalau misalkan saya mau ngasih bukti seperti ini, saya dihalang-halangi terus, ya mau gimana lagi Om? Mau berapa jauh lagi kita jalan kaki? Hah? Kita bukan robot tau nggak? Ya tapi kan ayah sama mama juga nggak bawa kendaraan kan. Terus kita mau naik apa? Seharusnya kita udah enak-enak di rumah. Hah? Cuma gara-gara kamu dan kamu Iya, kita seperti ini. Buang-buang waktu kita aja. Tapi kan aku anak kalian. Saya untuk kayak gini aja kalian bilang buang-buang waktu. Anak kalau udah gak berbakti sama orang tua seperti kamu, hah? Kamu kita bikin nyaman gak mau, hah? Malah milih laki-laki seperti ini. Seperti ini jadinya. Oh kayaknya ini si aku. Ini siapa lagi mentang-mentang pakai mobil? Kayaknya aku. Gak ada parkiran lagi apa gimana? Enggak, ini temen saya Om. Oh temen kamu, pantesan nyebelin. Kamu gak bisa parkir di sebelah sana apa? Hah? Ya udah. Jangan, Udahlah, kamu sabar dulu. jangan Kamu marah. nih tetep aja Sinta masih ngebela cowok miskin kayak dia. Ya tapi seharusnya ayah sama mama menghargai orang lain dong. Jangan kayak gini caranya. Ngapain kita menghargai orang miskin kayak dia? Gini deh, sebenarnya mungkin Om sama Tante juga kecapean karena jalannya jauh, juga agak terbiasa jalan. Jadi saya juga mau ngasih tahu, sebenarnya saya juga capek, saya juga agak terbiasa jalan terus, apalagi sampai bawa-bawa galon begini. Nah, kalau kamu tiap hari mah keliling komplek tau nggak? Hah? Mana mungkin kamu capek? Ya, Om kan nggak tahu alasan saya kenapa saya
bisa jadi pengantar galon seperti ini? Ya karena kamu nggak punya uang, makanya kamu bekerja seperti itu. Kalau kamu emang orang kaya, kamu nggak bakalan seperti ini, tau nggak? Hah? Cukup Ayah. Kamu lagi ngebantah terus dari tadi. Begini ya Om, saya kan juga harus memilih calon pendamping hidup yang sekiranya nanti bisa mendampingi saya di saat saya susah ataupun saya senang. Jadi kalau cuman mau mendampingi saya di saat saya senang dan di saat saya lagi gak banyak masalah, semua perempuan juga mau seperti itu. Apa dengan pekerjaan kamu seperti ini bakal bikin senang anak aku? Hah? Gak mungkin. Kamu gak usah ngimpi deh. Tapi selama Bersandi. ini Sinta seneng kok. Senang. Sinta bahagia ya sama dia. Bahagia. Karena kamu masih aku yang ngasih makan, tau nggak? Iya. Kalau dia udah jadi suami kamu, kamu bakal merasakan apa yang menjadi kekhawatiran orang tua kamu, tahu nggak? Iya, tapi Ayah sama Mama nggak tahu perasaan Sinta kayak gimana sama orang ini. Udah deh Sinta, mending Perasaan. sekarang tuh kamu jangan mikirin perasaan deh. Sekarang mikirin gimana masa depan kamu. Jadi begini, saya lanjutin dulu yang tadi Om. Kan saya masih belum selesai buat menjelaskan. Jadi saya harus memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, jadi semua kriteria yang saya inginkan itu ada di Sinta. Jadi saya mohon sama Om dan Tante, tolong restui saya sama Sinta. Jangan mentang-mentang karena saya cuma jadi pengantar galon dan dianggap masa depan saya suram, ya Om sama Tante bisa bersikap seenaknya sama saya. Udahlah, ya. Sekarang kamu harus nurut sama orang tua kamu, ya. Gini. Kamu harus batalin pertunangan kamu sama laki-laki miskin seperti ini. Nggak bisa karena selama ini Sinta selalu nurut kan sama Ayah dan Mama. Tapi kalau sekarang Sinta harus membatalkan tunangan Sinta dengan Mas Bagas, Sinta nggak bisa. Ayah seperti ini, karena ayah tuh sayang sama kamu. Gini deh, saya bakal mempercepat untuk acara pernikahan saya sama Sinta. Gung, ini saya baru dapat 2 hari buat beli mobil. Jadi mobil ini mau saya jadikan mas kawin buat Sinta. Tunggu bentar, aku gak mau tertipu, ya. Mas, kamu apanya ini? Hah? Jadi gini Om, sebenarnya Bos Bagas ini bukan buat calon, sebenarnya dia orang kaya, perusahaannya di mana-mana. Terus Bos Bagas cuman nyamar doang buat ya jadi tukang kelon kayak gitu. Maksudnya? Berarti mobil ini? Ya mobil ini punya Bos Bagas, katanya Bos Bagas sih buat mas kawin pernikahan Bos Bagas. Dan juga masalah perumahan yang saya tempatin itu memang benar, saya cuma ngontrak Om. Cuman perumahan itu punya saya. Jadi rumah yang saya kontrak itu punya Agung. Sebenarnya Agung ngasih sama saya cuman dengan cuma-cuma tanpa biaya. Cuman karena saya gak enak sama Agung juga kerja sama saya. Jadi saya kontrak rumahnya, saya bayar buat Kalau dia. keadaannya seperti ini, ya, ini lain cerita. Oh, minggir. Kenapa kamu gak bilang dari kemarin kalau kamu itu orang kaya dan kamu orang tuanya punya usaha? Ya, enggak perlu ngutot teriak-teriak buat marah sama kamu. Ya gak sayang? Iya bener banget Nak Bagas, seharusnya kamu ya jujur sama kita, terbuka sama kita. Gini ya Om sama Tante, jadi saya juga hati-hati buat memilih pasangan. Saya juga wajar kok Om sama Tante bersikap seperti itu, karena Om sama Tante juga nganggap saya gak punya masa depan karena saya cuman jadi pengantar galon. Tapi saya bakalan tanggung jawab sama Sinta. Saya bakalan bahagiain dia dan saya gak bakalan bikin dia susah. Dan aku juga belum ngejelasin sama kamu masalah ini. Jadi aku bukan gak percaya sama kamu kemarin. Cuman ya aku ngelihat kayaknya aku harus memastikan apa yang ada di pikiran aku tentang kamu. Ternyata itu benar. Dari semenjak aku kenal sama kamu gak tahu kan aku kerja apa. Akhirnya aku ada rencana buat aku nyamar jadi tukang galon. Dan akhirnya kamu tetap nerima. Dan karena kita sampai tunangan, kamu berjuang juga buat bareng sama aku. Jadi ini juga udah mau sampai ke jenjang pernikahan. Jadi sekarang aku juga harus bilang sama kamu siapa aku sebenarnya. Dan semua alasan kenapa aku bisa jadi tukang galon udah sampaikan sama kamu. Sekarang keputusan ada di kamu dan juga kedua orang tua kamu. Karena
kalian sama juga udah tahu siapa aku sebenarnya, ya aku gak bakalan berat hati kalau misalkan kamu mau nolak, kamu mau pergi dari aku silahkan. Om sama tante juga mau nolak saya juga silahkan. Saya bukan gak mau berjuang Om, cuman saya juga paham restu orang tua itu penting karena kalian berdua yang membesarkan Sinta. Kalau seperti ini kenyataannya, Om dan Tante pasti merestui hubungan kalian berdua. Kalau semisal pernikahan mau dipercepat, besok pun boleh, ya nggak sayang? Tapi tunggu dulu. Gini juga, kalau misalkan karena paksaan masalah harta, tanpa saya harus menikah pun saya bakal ngasihkan mobil ini. Ya, sama ya Sinta. enggak kok, kan anak kita udah sayang sama Nak Bagas. Ya, kita nggak punya hak juga, ya nggak sayang, untuk melarang kalian berdua menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Tapi tunggu dulu. Sebelumnya kan aku kenal kamu itu Mas, ya karena keadaan kamu seperti ini. Tapi karena sekarang aku udah tahu ternyata kamu bukan tukang pengantar air galon, kamu ternyata orang yang punya mobil, punya rumah mewah, bahkan kamu juga punya perumahan kan. Jadi aku hanya takut Bagas yang sekarang ini berbeda jauh dengan Bagas yang awalnya aku temuin. Jadi aku nggak mau nanti aku berpasangan dengan orang yang salah. Kamu gak usah khawatir kalau masalah itu. Kamu kan bukan baru sekarang kenal sama aku. Jadi ya terserah kamu kalau misalkan kamu masih ragu dengan perasaan aku. Tapi kan aku udah berusaha buat meyakinkan kamu. Ya perjuangan aku sampai seperti ini buat mendapatkan kamu. Cuman kalau misalkan kamu lebih terpengaruh dengan pikiran kamu sendiri, ya aku gak masalah. Dan kayaknya kalau masalah orang tua kamu juga udah gak ada masalah, karena aku udah jelasin siapa aku sebenarnya dan bagaimana aku. Sekarang tinggal kamu, aku sekarang tergantung kamu deh. Udahlah, Penting gak ada paksaan. Artinya kalau misalkan ya karena terpaksa gak enak sama aku juga gak enak sama kamu. Iya, tapi kamu akan berjanji nggak akan perubahan sama aku? Ya. Meskipun keadaan kamu sekarang jauh lebih mewah daripada sebagai yang sebelumnya aku kenal. Begini ya, aku berubah jadi orang miskin, jadi pengantar galon kan cuman buat tahu siapa kamu. Dan mau aku kaya, mau aku miskin itu gak ada pengaruh sebenarnya sama aku. Lagian kan aku cuman nyamar. Dengan aku nyamar apa aku ada berubah sama kamu, enggak kan? udahlah kamu terima aja, ya. Kalau enggak, kamu undang Nak Bagas ini sama temennya ke rumah, biar kita makan-makan bareng supaya lebih akrab. Memangnya boleh? Ya, boleh lah, masa gak boleh? Ya nggak sayang? Mama kamu nanti bakal masak yang enak buat menyambut Nak Bagas, ya? Banget. Dan juga ya sebenarnya sih tadi pagi Mama belum belanja sih, tapi ya Mama bakalan belanja kok ke pasar biar diantar sama ayah kamu. Kamu kebiasaannya, Ma, ya? Hah? Kalau pagi bukannya belanja malah ngerumpi. Ya udah, gini aja. Berhubung di sini ada mobil, nanti kita langsung ke pasar beli buah-buahan dan beli daging. Nanti kamu masak yang paling enak. Oke? Ya udah deh kalau mobil. udahlah, Udah, nggak apa-apa, ya. Biar ayah bawa dulu. Ayo tolong dijaga ya barang. Gung, aku minta Iya, tolong kamu tenang diantar dong, Gung. Ya udah bos, biar saya antar aja bos. Ya udah Om, biar saya aja yang antar ke pasar. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, biar saya nyetir. Ya udah. Ya udah Om. Ayo. Mas, tunggu sebentar. Aku mau nanya, apa benar ini mobil punya Nak Bagas dan Nak Bagas itu punya perusahaan sendiri? Nah, bener Om, jadi sebenarnya Bos Bagas ya bisa dibilang anaknya orang kaya. Oh, maksudnya anak orang berada gitu. Sayang, kita bakal kaya mendadak atau enggak, dan ekonomi kita agak bakalan serba kurangan. Apapun yang kita mau, nanti kita tinggal minta sama anak kita supaya anak kita minta sama suaminya. Kalau perlu mobil ini dikasihkan sama kita. Bener nggak sayang? Iya bener sih, cuman aku nggak mau ya kalau sampai kita dicurigain, cuman ya memanfaatkan harta si Bagas. Tapi aku sih pengen banget ya naik mobil baru ini. Udahlah, tenang aja ya. Wah, ini kan mobil Sinta, otomatis mobil kita. Biar Sinta beli lagi, tahu nggak? Ya masa kamu mau jalan-jalan pakai motor terus? Kan sekali-kali kita jadi orang kaya, nggak jalan-jalan pakai mobil. Nanti kalau ketemu sama orang dan teman kita atau tetangga kita, ya kita kan bisa gaya-gayaan, tahu nggak? Oh ya, kalau boleh tahu
tadi Om kok nolak Bos Bagas belum Bos Bagas ya cerita sebelumnya Bos Bagas siapa? Udahlah, kamu gak usah perlu tahu kalau masalah itu. Yang penting ya, bos kamu itu bentar lagi udah menjadi menantu kita. Dan kamu harus baik sama kita, melayani kita seperti kamu melayani bos kamu. Oke? tuh. Hah? Kalau enggak, kamu bakal dipecat sama anak kita. Atau dikurangi gajinya, mau nggak? Itu kan terserah Bos Bagas mau gimana. Ya udah, daripada Om lama-lama di sini. Emang Om pasarnya di sini gimana sih? Sana tuh. Nggak tahu. Nah, bukain pintunya. Hah? Nyonya besar mau masuk. Udah. Mau Bos tetap. sendiri kan bisa Om. Kamu kan cuma kacung di sini, hah? Apa kamu mau? Kamu gak punya pekerjaan? Udah, tinggal buka doang. Ya udah. Nah, Tuh, gitu masuk. dong. Ini orang kaya tau nggak? Makanya. Sekarang orang tua kamu udah gak ada masalah. Jadi sekarang aku minta tolong kamu jujur. Takutnya tadi kamu malah ada tekanan dari orang tua. Mungkin kamu berubah pikiran atau kamu ada sesuatu yang mau kamu sampaikan sama aku. Iya, cuman aku hanya khawatir aja orang tua aku berbuat baik sama kamu hanya karena kamu sudah mengakui bahwa kamu itu bukan sekedar lelaki yang mengantar air galon kayak gini. Ya kalau masalah itu gak masalah lah. Itu kan orang tua kamu. Seandainya itu bukan orang tua kamu, terus bersikap seperti itu sama aku, ya mungkin aku bakalan marah. Tapi kan aku menghargai orang tua kamu, apapun keputusan orang tua kamu, ya aku harus hargai. Jadi itu gak masalah, itu hal yang wajar. Orang tua kamu pengen kamu bahagia. Berarti kamu nggak keberatan soal itu? Karena Ya. aku takut aja nantinya kamu akan membahas soal orang tua aku yang bersikap seperti itu sama kamu. Aku gak keberatan lah, aku bisa nerima kamu, ya aku harus bisa nerima orang tua kamu dong. Jadi gimana? Nih galonnya kita isi dulu. Jadi kita langsung antarkan, terus kita pulang, terus kita belanja deh buat acara pernikahan kita. Ya udah kalau gitu. Setuju nggak? Kalau gitu aku ikut kamu buat ngisi galon itu. Benar nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Ya udah deh, kalau gitu sekarang kita langsung jalan aja. Udah, ayo.